kebudayaan sebagai jati diri adalah kunci mensukseskan era Society 5.0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari Bumi Wali. Kami tim karya ilmiah MAN 2 Tuban mohon izin kepada Dewan Juri untuk memaparkan hasil penelitian kami yang berjudul rekonstruksi Pagelaran Sandur melalui desain festival Kampung Sawahan sebagai wahana pencitraan Tuban kota budaya. Budaya yang diwariskan secara turun-temurun dapat dikategorikan sebagai kearifan lokal. Menjaganya, melestarikannya, serta mempertahankannya membutuhkan suatu upaya yang kreatif serta memiliki strategi yang berbeda dengan yang dilakukan oleh masyarakat terdahulu. Apalagi di era yang penuh tantangan seperti ini, jika dahulu kebudayaan diwariskan secara turun-temurun dari mulut ke mulut, sedangkan pada masa sekarang ini bertemu secara langsung pun dibatasi, berkomunikasi secara langsung juga dihindari. Oleh karena itu, strategi seperti ini sudah tidak lagi efektif untuk masa seperti sekarang. Rekan-rekan sekalian mungkin bertanya-tanya seberapa tingkat urgensinya sehingga kebudayaan harus dijaga. Setidaknya ada 4 alasan mengapa kebudayaan harus dilestarikan. Pertama, telah hilang nilai-nilai kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, berpotensi terjadinya aksi klaim kebudayaan oleh negara lain. Ketiga, kebudayaan luar yang negatif telah banyak terserap di kalangan generasi Indonesia. Keempat, budaya dapat dijadikan pengaruh terhadap kualitas ide dan gagasan manusia sehingga memperkuat kualitas budaya akan berkorelasi secara tidak langsung dengan peningkatan potensi akademik seseorang. Hal tersebut, maka diperlukan strategi terbaik yang sesuai dengan atmosfer di era industri 4.0 dan di era Society 5.0. Untuk itu, kami berupaya untuk membuat rekonstruksi budaya melalui metode pemaksimalan lingkup terdekat sehingga berdampak pada skala luas. Indonesia merupakan negara majemuk yang memiliki berbagai keanekaragaman yang luar biasa seperti agama, ras, Suku dan bahasa, pakaian dan makanan khas, tarian daerah, serta adat kebiasaan di setiap daerah. Adanya perbedaan ini membuat kita yakin bahwa setiap daerah memiliki budaya yang khas dan unik. Contohnya, Kabupaten Tuban. Kabupaten yang berada di pesisir utara Jawa Timur ini dikenal sebagai kota Bumi Wali atas dasar perjalanan Sunan Bonang dalam menyebarkan agama Islam di Tuban. Selain itu, ditemukan pula ratusan jejak makam tokoh penyebar agama Islam yang sangat berperan di kota Tuban. Sebagai kota yang religius, ternyata Tuban juga dikenal sebagai kota yang menyimpan berbagai macam kebudayaan. Sandur, kesenian khas Tuban yang keberadaannya hampir punah karena tergilas perkembangan zaman. Pagelaran yang pada masanya digelar 2 hari 2 malam seusai panen raya dengan kolaborasi antara seni teater, seni musik, dan tari. Kesenian sandur mencerminkan kegiatan sosial masyarakat yang memiliki berbagai macam watak. Namun sayangnya, kesenian ini hampir dilupakan. Setidaknya ada 4 alasan mengapa sandur mulai dilupakan. Yang pertama, alur cerita yang sangat rigid. Yang kedua, kemajuan era digitalisasi yang membuat masyarakat memilih hiburan sesuai dengan masanya. Yang ketiga, waktu pertunjukan yang terlalu lama. Yang keempat, sebagian masyarakat berpendapat bahwa kesenian ini adalah jenis kemusyrikan karena terdapat ritual pemanggilan roh, sesaji, dan anggapan adanya tempat-tempat sakral. Dalam tujuan melakukan penyelamatan terhadap kebudayaan sandur yang hampir punah, maka diperlukan suatu langkah-langkah untuk melakukan suatu rekonstruksi. Proses rekonstruksi yang dimaksud di sini adalah menginovasi hal-hal yang dinilai monoton dan membosankan, serta tertinggal dengan zaman, namun tetap mempertahankan aspek-aspek nilai-nilai positif yang dikandung oleh kesenian sandur itu sendiri. Rekan-rekan, dalam hasil identifikasi kami dalam riset ini, ternyata orang dahulu juga berupaya dalam melestarikan kebudayaan, yaitu dengan cara merubah waktu pertunjukan sandur yang awalnya hanya saat musim panen menjadi setiap saat jika diperlukan. Namun, usaha yang dilakukan tersebut
tidak maksimal. Rekonstruksi secara maksimal diperlukan dengan mengadakan kolaborasi antara pagelaran Sandur dengan Festival Sawan. Sawan adalah desa yang mampu menarik perhatian masyarakat Tuban dengan rating mengagumkan melalui destinasi wisata kuliner WTS. atau wisata tengah sawah. Injeksi kesenian Sandur pada Festival Sawahan mampu menghadirkan suatu hiburan kebudayaan yang menarik dan khas. Dengan menggunakan alur cerita yang tidak monoton, namun tidak meninggalkan nilai-nilai baik yang terkandung dalam kesenian Sandur itu sendiri, serta lengkap dengan perwatakan tokoh-tokoh Sandur yang dijelaskan secara jelas. Solusi ini mampu dianggap sebagai solusi terbaik untuk memperkenalkan generasi muda pada kesenian Sandur. Rekan sekalian, mari ikut kami untuk menyelami apakah perbedaan Sandur di era dulu dan setelah rekonstruksi. Pertama, tokoh dalam Sandur yang dulu hanya dimainkan oleh laki-laki, untuk penyetaraan gender sekarang dapat dimainkan oleh perempuan. Hal ini memberikan keuntungan karena perempuan dapat ikut serta dalam melestarikan kebudayaan. Selain itu, mempermudahkan dalam mencari tokoh. Yang kedua, pagelaran Sandur yang biasanya digelar di tempat yang sakral dan keramat sekarang bisa dinikmati secara umum di wisata tengah sawah. Tentunya dengan pengunjung yang lengkap dan random dari berbagai usia. Dan yang ketiga, alur cerita Sandur yang monoton akan kami rekonstruksi menjadi alur cerita yang lebih beragam, menarik, dan disesuaikan dengan perkembangan zaman, sehingga pengunjung tidak akan bosan menikmati pagelaran Sandur ini. Penyelenggaraan Sandur hanya terbatas pada pasca panen, telah direkonstruksi menjadi waktu yang lebih fleksibel, yaitu digelar di hari biasa. Dan puncaknya di pasca panen yang dikemas dalam bentuk kompetisi kreasi Sandur guna melibatkan elemen masyarakat untuk turut serta melestarikan budaya. Lalu pertanyaannya adalah, apa unsur kebudayaan yang masih dipertahankan pada kesenian Sandur saat ini? Pertama, nama dan tokoh dalam Sandur ada 4 inti yang tidak akan berubah, yaitu Peta, Balong, Cawi, dan Wangsil. Dan yang kedua, esensi dalam kesenian Sandur yang merupakan wujud rasa syukur atas hasil panen yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala juga masih dipertahankan. Yang ketiga, alat musik, tari-tarian tradisional, dan atraksi dalam Sandur tetap dilestarikan dan ditampilkan sebagai wujud kekayaan budaya. Nah, inilah tempat yang akan kita gunakan sebagai tempat pertunjukan kesenian Sandur yang sudah kita rekonstruksi. Tempat ini sekaligus bisa menjadi media kita untuk mempromosikan kesenian Sandur sebagai warisan asli kebudayaan Tuban yang hampir terlupakan, sehingga generasi muda akan mengenal kesenian tersebut. Berdasarkan inovasi yang telah ditawarkan, mari kita telah bersama hal-hal positif apa yang dapat kita ambil. Yang pertama yaitu eksistensi kesenian Sandur tetap dapat lestari antar generasi. Dan yang kedua, hikmah yang dapat kita ambil adalah mengajarkan kepada masyarakat akan pentingnya mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang diberikan. Salah satunya melalui hasil panen. Dalam aspek sosial, pagelaran Sandur dapat dijadikan sebagai wahana sosialisasi antar masyarakat. Karena dalam suatu pertunjukan akan datang berbagai kelompok masyarakat. Namun, dalam kondisi seperti saat ini, tetap jaga jarak dan patuhi protokol kesehatan. Berikutnya, di aspek ekonomi mampu menaikkan produktivitas dan pendapatan WTS sebagai wisata kuliner. Jika Sandur dipandang unik, maka akan mendatangkan pengunjung untuk berkunjung ke WTS menyaksikan Sandur. Berdasarkan ulasan kami, maka kegiatan rekonstruksi pagelaran Sandur dengan melakukan sinergitas dengan Festival Sawahan, tepatnya di WTS ini, mampu menghadirkan kesempatan besar bagi kesenian Sandur agar dapat dikenal, Dihargai Dikagumi dan dibanggakan oleh masyarakat Tuban. Ya, kami masyarakat Tuban